Hai Lestarian, ayo manfaatkan lahan. Assalamualaikum. Aku punya banyak tomat hasil panen dari kebun sendiri. Aku akan berbagi cara menanam tomat dari awal hingga panen. Pada video kali ini, aku akan menggunakan bibit tomat yang siap tanam seperti ini. Lalu di sini ada juga jenis bibit tanaman yang lain seperti cabai, juga terong. Ini adalah bibit-bibit tanaman tomat yang berusia 1 bulan setelah penyemaian dan sudah siap untuk dipindah tanam. Setelah mendapatkan bibit-bibit tomat yang siap tanam, di sini aku juga menyiapkan media tanam yang nanti akan dipakai untuk menanam tomat. Aku menggunakan polybag berisi media tanam bekas. Jangan khawatir karena kita bisa menggunakan kembali media tanam bekas yang kita pakai untuk penanaman tanaman sebelumnya. Tapi di sini aku mencampurkan media tanam bekas dengan sekam bakar juga kompos. Lalu bisa ditanami oleh bibit tomat yang tadi sudah aku beli. Untuk takaran kompos dan juga sekam bakar yang digunakan untuk mencampurkan media tanam bekas, gunakan takaran 1:1. Misalnya 1 ember untuk kompos dan juga 1 ember lagi untuk sekam bakar. Jadi semuanya seimbang ya. Lalu untuk waktu pemindahan bibit tanaman sebaiknya dilakukan sore hari. Lalu jangan lupa untuk menyiram bibit-bibit tomat yang tadi sudah dipindah tanam. 5 hari setelah pindah tanam, tanaman tomat sudah terlihat membesar dan subur. Ini adalah cangkang-cangkang telur yang sudah aku bersihkan dan aku jemur, siap dipakai untuk pemupukan tanaman tomat. Jadi saat usia tomat 2 minggu sudah bisa mulai diberikan pupuk. Di sini aku akan menyiapkan cangkang telurnya terlebih dahulu. Aku akan menghaluskan cangkang telur tersebut supaya nantinya bubuk cangkang telur bisa dengan mudah terserap nutrisinya oleh tanaman tomat. Gunakan blender biji-bijian atau bumbu kering supaya kuat untuk menghaluskan cangkang telur. Setelah cangkang-cangkang telur tersebut di blender, selanjutnya di sini aku menggunakan penyaring santan supaya nanti aku bisa mendapatkan bubuk cangkang telur yang halus. Setelah didapatkan bubuk cangkang telur yang halus, aku menyimpan bubuk cangkang telur ini di toples seperti ini. Tanaman-tanaman tomat yang berusia 2 minggu setelah pindah tanam. Pada usia ini kita sudah bisa memberikan pemupukan pertama. Karena kebunku menggunakan sistem organik, jadi aku menggunakan pupuk-pupuk organik. Seperti inilah bubuk cangkang telur yang sudah aku buat dan siap untuk diberikan kepada tanaman-tanaman tomat yang sudah berusia 2 minggu setelah pindah tanam. Selain menyiapkan bubuk cangkang telur, aku juga menyiapkan campuran media tanam seperti ini untuk nanti ditambahkan ke media tanam tanaman tomat. Di sini aku mencampurkan kohe kambing, sekam bakar, juga tanah yang gembur untuk tambahan media tanam tanaman tomat. Campurkan menjadi satu secara merata seperti ini.
Jika kalian tidak punya kohe kambing, maka gunakan kompos. Media tanam tambahan ini juga berfungsi sebagai pupuk pada fase pertama tanaman tomat. Kebunku menerapkan sistem organik, jadi memang aku hanya menggunakan pupuk kohe kambing ataupun kompos jika sedang tidak ada kohe kambing. Pertama, taburkan bubuk cangkang telur yang tadi sudah dibuat. Secukupnya, seperti ini biasanya aku menggunakan 2 sendok bubuk cangkang telur. Karena media tanam tanaman tomat kali ini cukup besar, menggunakan polybag besar. Tapi tentu saja kalian bisa menggunakan polybag yang lebih kecil. Bubuk cangkang telur ini sangat bagus untuk memperkuat batang tanaman. Selanjutnya, aku menambahkan pupuk kohe kambing yang sudah dicampur dengan media tanam lainnya yang tadi. Usia 3 minggu setelah pindah tanam, tanaman-tanaman tomat sudah terlihat mengeluarkan bunga dan juga daun-daun mereka sudah semakin rimbun. Menurut pengalamanku, penggunaan bubuk cangkang telur juga mempercepat pembentukan bunga loh. Bagaimana menurut pengalaman kalian? Apakah kalian juga memiliki pengalaman yang sama ketika menggunakan bubuk cangkang telur pada tanaman tomat? Tanaman tomat memang sama seperti cabai. Pada usia 3 minggu setelah pindah tanam, mereka mulai mengeluarkan bunga. Pada usia 3 minggu setelah pindah tanam ini, jangan lupa juga untuk menyiapkan penyokong tanaman atau ajir tanaman, supaya saat hujan lebat atau angin kencang, tanaman tomat tidak rubuh. Pada fase pembungaan tanaman tomat, aku akan memupuk tanaman tomat lagi, tetapi kali ini dengan campuran kompos dan media tanam lainnya, yaitu tanah dan sekam bakar. Kenapa aku memupuk lagi? Karena di sini aku tidak menggunakan pupuk organik cair. Di sini aku hanya menggunakan pupuk padat. Juga di sini sangat penting untuk menjaga nutrisi media tanam karena tanaman sedang dalam masa pembungaan dan penting supaya bunga tidak menjadi rontok. Sebelum dilakukan pemupukan, penting juga kita untuk pruning tanaman-tanaman tomat ini. Aku melakukan pruning pada dahan-dahan terbawah tanaman tomat, ataupun kalian bisa pruning daun-daun tomat yang menguning atau terlihat terkena gejala penyakit. Lalu lakukan penggemburan di sekitar media tanam sebelum ditambahkan pupuk. Perhatikan juga rumput-rumput liar di sekitar media tanam. Bersihkan rumput-rumput liar yang ada di sekitar media tanam supaya nutrisi dari pupuk fokus pada tanaman tomat, bukan pada rumput-rumput liar. Juga memperhatikan rumput-rumput liar itu sangat penting ya untuk kesehatan tanaman kita, karena jika banyak rumput liar, hama akan semakin suka berada di sekitar tanaman tomat kita. Setelah melakukan pemupukan, aku akan membuat penyokong tanaman atau ajir tanaman. Untuk ajir tanaman, aku menggunakan bambu-bambu seperti ini. Kalian bisa menggunakan material apa saja untuk ajir tanaman, yang penting kuat untuk menjadi penyokong tanaman dan kuat bertahan saat ada angin kencang dan hujan lebat. Saat ini sudah banyak sekali produk-produk ajir tanaman yang dijual di toko online dan harganya juga tergolong murah yang bisa kalian beli untuk kebun kalian.
Setelah ajir-ajir tanaman ditancapkan, jangan lupa untuk mengikat tanaman ke ajir tanaman supaya lebih kuat. Jadi tanaman tidak rubuh saat nanti ada angin kencang dan hujan lebat. Perawatan penting selanjutnya yang tergolong sangat penting adalah membuang tunas-tunas air tanaman tomat seperti ini. Biasanya tumbuh di ketiak tanaman seperti ini ya. Pemangkasan tunas air dilakukan supaya nutrisi media tanam terfokus pada batang utama tanaman tomat. Jadi setiap hari harus rajin cek tunas air dan membuangnya. Aku menanam tanaman tomat ini mulai dari bulan Oktober, jadi curah hujan sedang tinggi. Curah hujan yang tinggi membuat akar tanaman terlihat karena berkurangnya media tanam. Jadi kita harus rutin untuk menambahkan media tanam seperti ini. Memang saat musim hujan, kita harus ekstra perawatan di kebun kita ya. Usia tanaman tomat 5 minggu setelah pindah tanam. Lihat, sudah ada buah tomat yang kecil-kecil, menggemaskan ya. Bunga-bunga tomat juga semakin banyak, tapi pada tahap ini juga semakin rentan rontok. Itu sebabnya pemupukan harus selalu rutin, minimal 2 minggu sekali jika memakai kompos atau pupuk koe kambing. Kita juga harus rajin pruning daun-daun yang tua supaya nutrisi pupuk fokus pada pembungaan dan untuk pembuahan. Jadi buah tomat nanti bisa maksimal ukurannya. Usia 6 minggu setelah pindah tanam, buah-buah tomat sudah terlihat membesar. Pada usia 6 minggu ini, aku akan melakukan pemupukan lagi. Aku akan mencampurkan kohe kambing dengan kompos. Jika kalian tidak punya kohe kambing, gunakan kompos juga sudah bagus. Karena memang kohe kambing itu stoknya sedikit ya, apalagi di kota-kota. Sebelum melakukan pemupukan, jangan lupa untuk selalu menggemburkan media tanam supaya penyerapan pupuk padatnya nanti lebih maksimal. Ini tadi kohe kambing dan kompos yang sudah aku campurkan. Teksturnya bagus sekali seperti ini. Dan ini memang bagus untuk tanaman, jadi kita tidak perlu lagi menggunakan pupuk kimia. Jadi jangan takut untuk berkebun secara organik. Memang saat kita hanya menggunakan pupuk organik, baik itu kompos ataupun kohe kambing, ukuran buah tomat tidak sebesar jika kita menggunakan NPK. Tetapi di sini tentu saja faktor kesehatan lebih diutamakan karena memang mengonsumsi sayuran organik itu lebih bagus dibandingkan dengan yang menggunakan bahan-bahan kimia untuk proses berkebunnya. Kalian setuju nggak dengan statement ini? Oh ya, jangan lupa disiram setelah tadi dipupuk ya. Lakukan penyiraman rutin supaya buah tomatnya bagus dan nanti bisa merah dengan sempurna. Jika musim hujan pun tetap harus disiram sedikit supaya media tanamnya tidak terlalu asam terkena air hujan. Update tanaman tomat 7 minggu setelah pindah tanam. Di sini kebunku terlihat digenangi oleh air karena memang intensitas hujan sangat tinggi. Ini sudah bulan November dan akan memasuki bulan Desember, bulan yang penuh dengan air hujan. Jadi memang di sini ekstra perawatan. Walaupun begitu, aku tidak menggunakan pestisida. Oh ya, saat musim hujan menggunakan pupuk padat seperti kompos dan kohe kambing memang lebih menguntungkan. Update tanaman tomat 8 minggu setelah pindah tanam sudah mulai ada yang menguning.
Karena memasuki musim hujan, kita memang harus menjaga media tanam supaya tidak terlalu asam karena terkena air hujan yang intens. Oleh karena itu, pada musim hujan kita bisa menggunakan bubuk cangkang telur. Selain menjaga kesehatan media tanam, bubuk cangkang telur juga akan membantu buah-buah tomat semakin kuat dan tidak mudah rontok, khususnya di musim hujan. Sebelum dilakukan pemberian bubuk cangkang telur, jangan lupa untuk menggemburkan media tanam. Ini bubuk cangkang telur yang aku buat sendiri. Jika beli bubuk cangkang telur ini lumayan mahal loh, jadi jangan buang cangkang telur kalian. Aku juga akan memberikan pupuk tambahan lagi selain memberikan bubuk cangkang telur pada tanaman tomat, supaya buah-buah tomat memiliki ukuran yang maksimal dan buah-buah tomat yang sudah besar akan segera memerah. Jangan lupa ya untuk melakukan pemupukan rutin supaya buah-buah tomat kalian tidak menjadi rontok. 9 minggu setelah pindah tanam, lihat sudah banyak tomat yang memerah dan itu artinya sudah bisa dipanen. Memang buah-buah tomat ini tidak bisa memerah secara serentak ya, tapi itu justru bagus loh untuk stok dapur karena tidak matang secara bersamaan. Jadi kita punya stok tomat lebih lama. Wah, menggoda sekali ya merahnya. Di sini aku menunggu seminggu lagi, yang itu artinya aku panen tomat pertama di usia 10 minggu setelah pindah tanam. Ini dia waktu yang tepat untuk panen karena sudah ada lebih banyak tomat-tomat yang merah. Aku senang sekali akhirnya setelah sekian lama menunggu tanaman-tanaman tomat ini bisa dipanen. Yeay, apalagi panennya kebetulan waktu harga tomat sedang mahal loh. Bagi kalian yang ingin menanam tomat, kalian bisa menanam tomat di polybag yang lebih banyak supaya kalian punya stok tomat matang yang lebih banyak. Ayo, saatnya panen tomat. Siapa yang mau ikut? Sini ke kebun aku, yeay! Seru sekali bisa panen tomat yang merah menggemaskan ini di kebun sendiri. Gimana kalian udah memulai menanam tomat belum? Apa saja kendala kalian nih? Jangan lupa tanyakan di kolom komentar jika kalian punya kendala di kebun kalian. Aku akan membantu sebisa mungkin untuk permasalahan di kebun kalian. Oh ya, karena aku menanam tomat dalam jumlah lumayan banyak, jadi aku sampai capek sendiri loh panennya. Ya lumayan banyak loh. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, aku senang sekali. Kebunku sangat produktif dan menghasilkan. Hasil panen tomat kali ini sangat memuaskan walaupun sedang musim hujan, yang sebenarnya perawatan sangat ekstra aku lakukan supaya hasil panennya juga memuaskan seperti ini. Untuk keluarga kecil bahkan tomat seperti ini stoknya juga alhamdulillah berlebih ya. Tanaman tomat bisa kita panen berulang kali. Di sini aku akan panen tomat yang kedua. Lihat sudah banyak yang memerah lagi dengan jarak 1 minggu setelah pemanenan yang pertama tadi. Sebenarnya kalian juga bisa panen beberapa hari kemudian, disesuaikan saja dengan kebutuhan kalian. Karena memang nantinya setelah dipanen akan ada tomat-tomat yang merah setiap hari.
Di sini di video ini aku sengaja tidak panen tomat setiap hari supaya aku bisa menunjukkan kepada kalian buah-buah tomat yang merah secara serentak. Dan hasilnya sangat memuaskan ya, merah-merahnya juga serentak. Dan di panen yang kedua ini tomat-tomat masih belum habis dan akan ada panen yang selanjutnya. Tapi tidak aku perlihatkan dalam video karena nanti durasi videonya akan panjang sekali loh. Inti dari perawatan tanaman tomat supaya berbuah lebat dan bisa berkali-kali panen memang pemupukannya. Lakukan pemupukan rutin minimal 2 minggu sekali. Jika kalian punya kohe kambing maka itu akan sangat bagus untuk membuat buah-buah tomat lebih banyak. Tapi kompos, apalagi kompos buatan sendiri dari limbah-limbah dapur juga tidak kalah bagusnya. Yang terpenting pemupukan rutin. Juga tambahkan bubuk cangkang telur. Bubuk cangkang telur adalah andalanku supaya menjaga kesehatan media tanam. Dengan media tanam yang sehat, maka pembusukan akar akan bisa dihindari. Di sini masih berlanjut panen. Ayo lanjut panen, lihat banyak sekali ya buahnya dalam satu pohon. Buah-buah tomat ini tergolong banyak walaupun di sini aku tidak menggunakan pupuk kimia sama sekali. Jadi kalian tidak perlu berkecil hati walaupun hanya menggunakan sistem organik, hasilnya juga memuaskan seperti ini. Inilah hasil panen tomat, panen yang kedua yang ternyata lebih banyak loh dari panen tomat yang pertama. Yeay, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Terima kasih ya untuk teman-teman lestarian yang sudah menonton video ini hingga selesai. Aku doakan kalian sukses selalu dalam berkebun, dilancarkan rezekinya. Assalamualaikum.